Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Deswi Trasari dengan NIM 2306025 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baiklah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan Mkom dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan DFD yang melibatkan beberapa level dimulai dari level 0, 1, 2.1, dan juga 2.2 sesuai dengan banyaknya terminator dan proses serta data store yang telah diminta oleh Bapak dosen pengampu, mana terdapat 6 data store, yaitu data store akun, data store login, data store pendaftaran, data store poli, data store petugas, dan data store pasien. Terdapat 2 terminator, yaitu terminator pasien dan juga terminator petugas. Serta terdapat 5 proses, yaitu proses pendaftaran akun, proses login, proses pendaftaran ke poli, proses validasi, serta proses mencetak nomor antrian. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya setelah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas UTS tentang pembuatan DFD. Di mana di sini saya akan menjelaskan DFD level 0 terlebih dahulu. Terdapat 2 terminator, yaitu ada terminator pasien dan juga terminator petugas. Dan terdapat suatu proses, yaitu pada proses aplikasi pendaftaran online. Langkah pertamanya itu di mana terminator pasien mengirimkan input data pasien ke sistem aplikasi pendaftaran online, lalu data pendaftaran pasien tersebut dikirimkan ke petugas. Lalu dari petugas akan melakukan validasi pendaftaran pasien tersebut ke poli dan dikirimkan lagi ke sistem. Lalu sistem akan memberikan cetakan berupa nomor antrian ke terminator pasien. Baiklah, saya akan menjelaskan DFD level 1-nya, di mana terdapat 2 terminator, 5 proses, dan 1 data store. Yang pertama yaitu terminator pasien akan melakukan input data pasien ke proses daftar akun. Dari proses daftar akun ini akan dikirimkan daftar pasien baru ke data store akun, mana menyimpan data-data pasien baru, juga pasien yang lama yang sudah pernah didaftarkan ke aplikasi. Lalu jika pasien itu baru, data store akun akan mengeluarkan output berupa ID pasien. Setelah melakukan proses daftar akun, dilakukanlah login dengan menggunakan ID pasien. Lalu dilakukan input poli ke proses pendaftaran poli. Lalu dari pendaftaran poli akan melakukan permintaan validasi ke proses validasi. Saat proses validasi ini lalu dikirimkan ke petugas berupa pendaftaran poli. Jika sudah divalidasi, maka data pendaftaran akan dilakukan pencetakan ke proses cetak. Selanjutnya yaitu setelah DFD level 1 tersebut yang merupakan pemecahan dari DFD level 0, selanjutnya kita akan melakukan penjelasan mengenai DFD level 2.1, di mana itu adalah pemecahan dari DFD level 1 yang secara rinci. Yang pertama terdapat 1 terminator, 2 proses, dan juga 2 data store. Prosesnya yaitu terminator pasien mengirimkan input berupa data pasien ke proses daftar akun. Dari proses daftar akun akan mengirimkan input daftar pasien baru ke data store akun. Dari data store akun akan mengeluarkan output berupa ID pasien, karena pasien tersebut masih baru. Lalu dikirimkan kembali ke pasien berupa outputnya yaitu ID pasien. Jika pasien tersebut sudah pernah terdaftar, maka pasien tersebut hanya perlu melakukan login dengan menggunakan ID pasien. Setelah proses login,
akan dilakukan verifikasi ke datastore login untuk mengetahui aktivitas login dari pasien tersebut dan melakukan konfirmasi kembali. Setelah dari proses login ini dikonfirmasi bahwa pasien tersebut benar-benar pasien yang sesuai dengan pendaftaran akun yang telah dilakukan pada proses pertama tadi, lalu akan dikirimkan output berupa login sukses dan dikirimkan kembali ke pasiennya. Baiklah, yang terakhir ada DFD level 2.2, di mana di sini terdapat 2 terminator, 3 proses, dan juga 4 data store. Langkahnya yaitu, terminator pasien yang telah melakukan login tadi akan dilanjutkan dengan melakukan proses pendaftaran poli untuk mendapatkan nomor antrian, sehingga dapat nantinya melakukan proses pelayanan kesehatan. Di mana langkahnya pasien mengirimkan data pendaftaran poli berupa data-data pasien, lalu dilakukan proses pendaftaran poli. Saat proses pendaftaran poli ini akan dikirimkan input cari poli ke datastore poli untuk mengetahui poli apa yang ingin dituju oleh si pasien. Setelah itu, datastore poli akan mengeluarkan output konfirmasi ketersediaan apakah poli tersebut tersedia atau tidak pada waktu yang diinginkan oleh si pasien. Setelah proses pendaftaran poli akan dilakukan proses permintaan validasi ke proses validasi, di mana akan divalidasi juga siapa pasiennya yang diambil dari data pasien, dari data store pasien, lalu siapa petugasnya yang diambil dari data store petugas dan dikirimkan ke proses validasi. Setelah semua data-data yang dikumpulkan pada proses validasi ini sudah tersedia, lalu dikirimkan input berupa pendaftaran poli ke petugas polinya. Lalu petugas akan melakukan validasi dan mengeluarkan output berupa konfirmasi pendaftaran bahwa pendaftaran pasien tersebut sudah dilakukan validasi dan sudah dikonfirmasi oleh si petugas, sehingga akan masuk ke datastore pendaftaran yang berisi tentang pendaftaran poli pasien. Selanjutnya, datastore pendaftaran akan mengirimkan input berupa data pendaftaran pasien yang telah melakukan pendaftaran poli tadi yang di awal, lalu dikirimkan ke proses cetak. Proses cetak ini yang nantinya akan mengirimkan nomor antrian ke pasien, sehingga nomor antrian ini bisa dicetak langsung oleh si pasien di aplikasi yang telah dijelaskan tadi, yaitu aplikasi pendaftaran online. Aplikasi pendaftaran online ke poli. Ini merupakan pemecahan dari DFD level 1 proses pendaftaran poli pasien. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembuatan proses pendaftaran online ke poli dengan menggunakan data flow diagram, menggunakan web Draw.io. Baiklah, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.